Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah bunda, bapak ibu serta generasi muda, kaum muslimin dan muslimat, hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita menata hati dan memaksa jiwa kita untuk menjadi hambanya yang pandai bersyukur di setiap waktu dan keadaan. Kesyukuran kita malam ini diantaranya yang sangat kita syukuri adalah nikmat umur yang Allah sampaikan kita, dan mudah-mudahan malam ini bukan pula malam yang terakhir, karena semua kita ini pasti berjodoh dengan kematian. Dan ada yang mengatakan kalau ada ustadz ceramah, ada jemaah yang bersandar, katanya umurnya pendek gitu. Tapi itu tidak ada dalilnya, tidak ada nasnya. Yang jelas semua kita pasti berjodoh dengan kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang kita dapatkan malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga akhir kehidupan kita menjadi husnul khotimah. Tidak lupa selawat kita buat Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Satu hari saya mengisi kajian subuh di sebuah perumahan, dan ketua panitia Ramadan kurbannya sangat senang sekali, puas sekali, karena waktu itu kelompok atau hewan kurbannya sudah sampai 14 ekor. Berarti ada 14 kelompok. Lalu saya tanya, berapa kira-kira kakak di sini, Pak? 545 kakak. Yang menerima zakat itu sekitar ada 100 orang lebih. Anggaplah yang mampu itu 350. Berarti kalau dibagi 7 itu bukan 14 seharusnya sapinya. Harusnya sudah 56 ekor. Oh, baru kaget ketuanya gitu. Ketua kurbannya kaget. Ternyata separuh pun belum. Masih jauh gitu. Jadi jangan langsung puas. Nah, pertanyaannya, mungkin saudara kita itu pertama berkurban di tempat lain. Boleh jadi musolanya banyak. Atau yang kedua, memang tak berkurban. Nah, saya menitik beratkan kajian tematik saya ini tentang sedekah. Tentang sedekah. Dan kurban itu sejatinya kita juga bersedekah. Karena dia merupakan kepedulian sosial kita. Jadi kalau ada orang belum makan daging, dengan Idul Adha ini nyembelih hewan kurban, ada yang bisa makan daging. Nah, Bapak dan Ibu, hikmahnya
Di antaranya, ya, di samping itu kepedulian sosial, kurban ini menghilangkan sifat kikir yang ada pada diri kita. Kalau kikil enak Pak, ditongseng, digulai, disup, itu kikil. Tapi kalau kikir Pak, itu perbuatan sifat yang sangat tercela. Punya tetangga yang kikir, tidak nyaman kita. Numpang parkir pun nggak bisa. Punya ya teman sekolah yang kikir, kita pun tidak nyaman berteman sama dia, karena dia sangat kikir sekali. Nah, kurban ini hikmahnya, di samping mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan syariatnya, mengikuti sunnah Rasulullah. Karena Rasulullah ketika haji wada itu kurbannya sampai ratusan ekor yang terbaik. Jadi kalau urutannya onta, lembu, kemudian baru domba, ya, maka Nabi hewan yang terbaik, ada yang menjelaskan sampai 300 ekor hewan kurban itu. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan hikmah yang lain mengikis sifat kikir itu, di samping kepedulian sosial. Baik ayah bunda, bapak ibu serta generasi muda, kikir ini di dalam Al-Quran banyak sekali. Kalau bahasa Arabnya namanya bakhil. Karena saya orang Minang, itu disebut dengan asam pilih. Nah, saya yakin pengurus Masjid Sobirin ini insya Allah bapak-bapaknya orangnya dermawan. Ya, orangnya dermawan. Jangan besok mungkin ada yang masih puasa Arafah atau hari ini, itu gampang aja Pak, biar masjidnya ramai. Siapkan saja takjil gratisnya, lalu habis isya undang jemaah makan gulai kambing sama-sama. Insya Allah ramai jemaah itu. Iya, karena itu kan sunnah kan, absus salam wa at'imut ta'am, menebarkan salam, memberikan makan, itu sunnah Pak. Jadi kalau masjid itu full makan-makan karena pengurusnya dermawan, insya Allah ramai jemaahnya. Betul Pak? Ya. Bapak dan Ibu, ayat pertama dalam surah Al-Lail. Wa amma man bakhila wasta'na. Bakhil di sini itu kikir. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu dia itu pertolongan Allah. Merasa dirinya cukup. Benar cukup nih. Iya benar. Saya tadi kalau nggak salah imam baca Al-Hakumut Takatsur. Jadi dia diajak berkurban sama pengurus, nanti. Saya ini lagi renovasi rumah. Nanti. Saya mau beli kendaraan dulu. Ya. Dia tunda-tunda padahal dia mampu, Pak. Apakah dia mampu saat akhir hayatnya nanti mandi sendiri, lalu bisa kain kafannya dipakai sendiri, kemudian ke masjid sendiri, kemudian dikuburkan sendiri? Nggak bisa. Kenapa jemaah itu semangat itu waktu Pak Haji meninggal ikut serta? Itu kurbannya paling banyak dan dia fokus bisa bantu orang miskin. Ramai orang nyolatkan dia. Karena dia kikir atau karena dia ahli sedekah, Pak? Ahli sedekah. Kalau kikir, mungkin orang nggak mau. Nah, mana si kikir tadi? Apakah dia bisa ngurus dirinya sendiri? Kita ini mungkin mati atau pasti mati, Pak? Kecuali mungkin ya. Tapi saya rasa kita semua ini pasti ini. Bukan mungkin. Tidak ada Islam mengajarkan kita menjadi makhluk individualistik. Kita ini diajarkan menjadi makhluk sosial. Dan kurban itu juga bagian gerakan sosial kita. Ada silaturahimnya di situ, Pak. Ada kebersamaan di situ, Bu. Ada kepedulian sosial di situ, Bu.
Pak, ini kupon ya. Kenapa saya dapat kupon? Saya ini kan pekerja sosial untuk menjadi panitia kurban, bukan karena pekerjanya Pak, tapi karena jemaah masjid Sobirinnya, atau karena warga RW 02 Perhentian Marpoyan. Bapak dapat kupon, tenang Pak, bukan karena panitianya, tapi karena jemaah masjid Sobirin dan warga RW ini. Ada silaturahimnya, dan orang pun ikhlas untuk bekerja itu. Tapi orang kikir ini, dia nggak perlu wasta'na, pertolongan Allah. Dia menganggap dirinya cukup. Berarti kikir ini sifat terpuji atau tercela, Pak? Nah, kalau ada orang mampu, tapi dia nggak berkurban, ini Pak Haji Koi, banyak orang ingin berpoligami, tapi tak mampu. Tapi banyak orang tak mau berkurban, padahal dia mampu. Paham yang saya maksudkan? Karena kebetulan Pak Koi ini, kalau nggak salah di bidang keahwatan, salah ya, di kemasjidan, Pak Haji Koi. Jadi banyak orang mampu tapi tak mau, padahal dia sanggup. Itu maksudnya kikir nggak dia tuh, Bu? Kikir sekali. Baik, saya keluarkan lagi ayat yang berkaitan tentang kikir ini. Bapak dan Ibu, hamba-hamba Allah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ada istri bilang ke suami, "Bang, tabungan kita memang banyak, Bang. Tapi kan kita menghadapi hari tua, nanti sakit gimana?" Ketika dia bilang sakit gimana, dia benar-benar sakit nggak, Bu? Padahal Daud mardokum bisodaqah, obatilah penyakit kalian dengan sedekah. Bapak pilih mana? Operasi jantung dengan 100 juta atau berkurban 2 ekor sapi yang 50 juta harganya? 2 ekor kan 100 juta juga. Sementara kalau sudah operasi kan itu 50-50, maka perlu ditandatangan. Kalau nanti nggak berhasil ya sudah, nggak usah menuntut gitu. Kalau saya Pak lebih memilih sedekah. Iya. Cuman orang kan mau berpikir begitu kalau sudah ada tindakan. Kalau ketika jantungnya masih sehat, belum tahu dia sanggup bersedekah 100 juta, belum tahu. Tapi kalau disuruh milih, masuk ruang operasi dengan 100 juta atau berkurban dengan 100 juta. Pasti Pak Haji pilih yang 100 juta berkurban. Betul Pak ya? Sehat jantung kita. Itulah tadi ayat kedua yang dibacakan Pak Imam tadi. Nikmat Allah telah banyak. Memang bukan telaga Al-Kautsar. Ini menjadi dalil, ada nggak Rasulullah itu dijamin masuk surga? Itu dia. Inna a'tainakal kautsar yang dibaca Imam tadi. Memang kita tidak ada jaminan surga, tapi nikmat-nikmat Allah itu kita rasakan hingga malam ini. Mata melihat. Tadi Pak, saya dikasih nikmat Allah. Karena Pak Haji Koi belum share lokasi ini, baru pertama saya ke sini. Allah kasih nikmat, saya berjumpa dengan dia di pinggir jalan. Langsung Allah pertemukan. Nikmat enggak Pak? Langsung berjumpa. Subhanallah. Artinya Allah mudahkan urusan kita. Nikmat, nikmat, nikmat. Maka washolli lirabbika wanhar, salat dan berkurbanlah. Salat sudah, tapi berkurban nanti dulu, tahun depan dulu. Hebat ya Pak. Ada orang menjamin usianya tahun depan. Dia mampu, tapi dia bilang nantilah tahun depan. Hebat. Ada orang yakin hidup tahun depan. Saya bawa jemaah umroh 1 jam di pesawat meninggal dunia Pak. Dari Jeddah Pekanbaru. Ya Pak, cuman 1 jam meninggal itu di atas pesawat. Bukan 1 tahun Pak, 1 jam. Oh, ini hampir jatuh saya kursi. Rupanya ini kursi goyang. Ya, baik Pak. Bapak dan Ibu, kata istrinya nggak usah, tahun depan aja. Nah, sementara suaminya mau. Ya, maka ini juga kaitannya dengan ayat kikir tadi.
As-syaitan ba'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu fadlan wallahu wasi'un alim. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu. Saya belum baca juga ya Pak. Pak Haji jatuh miskin gara-gara berkurban. Trending topik di Twitter atau di Instagram ataupun di berita-berita nasional. Pak Haji jatuh miskin gara-gara berkurban. Bapak pernah dapat informasinya nggak Pak? Nggak ada. Kalau ada kasih tahu saya Pak. Mungkin berita itu hoak. Karena manaqassas sadaqatun min mal. Sedekah itu nggak mengurangi harta. Nggak ada orang miskin gara-gara berkurban. Pak Haji itu dia miskin gara-gara kurban. Nggak ada. Cuma setan yang menakut-nakuti, menyuruh kamu berbuat keji di sini. Jadi kikir itu Pak, dalam bahasa Al-Quran ini, bakhil itu keji. Ini saya sampaikan ke ibu-ibu. Ada para bapak Bu, ya. Asal ada keluar sepeda baru dibelinya. Asal ada jam baru dibelinya. Begitu masuk Zulhijjah, ya Pak, yang dibelinya bukan daging, bukan hewan kurban atau mendaftar di Masjid As-Sabirin. Yang dibelinya tusuk sate sama arang. Sambil nunggu jatah dari Masjid As-Sabirin. La haula wala quwata illa billah. Menunggu daging gratis. Bukan tak boleh, boleh sebagai jemaah, boleh sebagai warga. Tapi orang begini dia mampu, lalu dia tidak ikut berkurban, ini sesuatu yang luar biasa. Tolong dituliskan nanti Pak, sebagaimana masjid menuliskan Bismillahi wallahu akbar, Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal minni. Tuliskan Pak. Kalau perlu di luar, ditulis di bawahnya. Apa terjemahan hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah ini? Ini orang kikir nih. Orang ceke, orang pilih, sampili. Siapa yang memiliki kemampuan akan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Mendekati aja nggak boleh. Sudah dibuat Pak Haji. Hebat pengurus di sini. Tapi kok masih 19 ini? Ya, karena masih ada yang berkurban di tempat lain. Jadi kita nggak boleh puas dulu Pak. Jadi by data. Saya kebetulan ya kadang suka hitung-hitung gitu Pak. Ternyata ketemu di perumahan tadi yang saya sebutkan bukan 19 Pak, bukan 16, 56 sapi seharusnya. Dan alhamdulillah Pak Haji pengurus ini telah menulis di luar itu. Jadi kalau tidak ada namanya di kolom ini, tanyanya dua saja. Bapak di mana berkurban? Yang satu, tahun ini berkurban apa tidak? Itu saja. Kalau dia bilang saya berkurban di tempat lain, maafi muskilah, nggak ada masalah. Tapi dia bilang saya nggak ikut berkurban, padahal dia mampu. Nanti silakan, ini urusan pengurus masjid. Begitu dia masuk masjid, tunggu dulu Pak. Apa ndak boleh sholat sekolah? Wah, so hebat pengurus. Ndak so hebat Pak. Ini cuman mengamalkan hadis Rasul ini. Mampu ndak dia? Mampu. Beli sepeda terus, beli jam tangan terus, beli batu aki terus. Maaf nih yang pakai batu aki. Ya, tapi berkurban ndak sanggup dia. Ini maaf ya Pak, saya lihat kan bapak-bapak ini nggak ada yang merokok. Tadi saya buat video pendek sama anak-anak muda, mudah-mudahan 2-3 hari lagi tayang. Jadi kalau nanti bapak cari, saya di Abiyudi Official, di Instagram ada, di TikTok ada, karena dakwah digital namanya sebuah keniscayaan. Jadi sudah harus masuk ruang itu. Kalau enggak ya dimanfaatkan orang untuk konten-konten negatif, ya Pak ya. Nah, saya buat itu. Jadi ada yang bertanya ke saya, Abi katanya, kata mahasiswa saya,
Tapi saya tidak bilang, ya Umi, tidak, ya Pak, Abi, ya. Bagaimana hukumnya kalau orang merokok tapi dia tidak berkurban? Saya jawab sesuka hati saya, Pak. Lalu saya bilang, hati-hati, nanti di akhirat kena tanduk nanti. Kok bisa? Oh bisa. Cobalah dialihkan uang rokok yang 20.000 sehari itu. Kalau sebulan kan 600.000. Kalau setahun berapa Pak? Ibu bisa jawab? Kalau bisa jawab saya kasih es krim nanti. Mata ibu ikut es suka. Berapa Bu? Berapa Pak? 7.200.000. Di sini berapa kurbannya Pak? 7.200.000. Berapa Pak? 2.700.000 lah anggap ya Pak. Ditambah biaya operasional. Kebalikannya. Kurban 2,7, dia bisa saving, bisa nabung 7,2. Lalu bilang nggak bisa kurban. Ini kalau sekarang enak hisapnya, kalau besok berat hisapnya. Dia sama-sama hisap juga ini. Bisa saya teruskan pengajian ini Pak? Saya yakin habis ini banyak yang berhenti merokok nih. Biar nggak kena tanduk nanti di akhirat. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kembali ke ayat tadi, setan menakutinya itu, ya, dan menyuruh berbuat keji kikir, enggak usah kurban, enggak usah kurban. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia kepada. Jadi yang sampai itu bukan dagingnya, ya Pak ya, tapi yang sampai itu karena keridhaan Allah, ketakwaan kita, itulah yang membuat Allah mengampuni dosa-dosa kita. Bapak Ibu, kita ini banyak dosa enggak Pak? Oh banyak. Apalagi saya Pak. Saya ini banyak kali dosa, bukan bangga. Cuman ingin menunjukkan nikmat Allah, Allah masih menutup aib saya. Yang mungkin Bapak Ibu tidak tahu. Aibnya Ustadz Yudi Irwan ini. Banyak dosa, maka kita berkurban. Semoga Allah ampuni dosa kita. Dan wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berkurbanlah. Karena itu ibadah yang sangat agung. Bahkan bertakbirnya saja sampai berhari-hari. Berbeda dengan Idul Fitri. Baik, berikutnya masih terkait dengan ya, kikir tadi. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, surah yang lainnya bisa kita lihat ya di dalam surah At-Takwir, dan ini penutupnya. Rasulullah itu dermawan apa kikir Bapak Ibu? Ibu nanti mudah-mudahan jodoh sama saya berangkat umroh ya. Bapak-bapak juga ya. Ya. Mana bukti kedermawanan Rasulullah yang menjadi jejak peradaban sampai hari ini? Menjadi wakaf yang terbaik di atas muka bumi ini. Mana Pak? Masjid Kuba dan Masjid Nabawi. Kalau saya Pak, kalau uang saya banyak, mudah-mudahan Bapak Ibu doakan saya dan kita bisa juga bangun masjid. Maaf. Yang kikir itu bukan Rasulullah. Yang kikir itu mungkin saya, kita umat Rasulullah. Tanah di mana-mana, giliran mati numpang di tanah wakaf orang lain. Bisa saya teruskan pengajian ini Pak? As-so'lu. Siapa itu kata Rasulullah? Orang miskin ya Rasul, tidak punya harta. Tidak. As-so'lu itu orang yang punya harta kekayaan, tapi sampai mati tak bermanfaat harta itu untuk dirinya. Lain cerita. Pak Haji Kowi punya tanah tak banyak Pak, tapi satu tanahnya mungkin di perhentian Marpoyan ini dia wakafkan. Lalu dia bilang, kalau ada jemaah as-sabirin ini meninggal, silahkan dikuburkan di tanah wakaf itu.
Dan beliau pun boleh nggak diwakaf dikuburkan di situ, Pak? Boleh nggak, Pak? Itu maksud wakaf itu ya. Jadi dia boleh menerima manfaatnya. Kalau zakat, kita yang berzakat kan kita nggak boleh ngambil juga kan, Pak? Kecuali sudah jatuh miskin. Tapi kalau wakaf, Bapak berwakaf, Bapak boleh nggak sholat di sini? Bapak wakafkan tanah ini jadi masjid, Ibu wakafkan tanah ini jadi masjid, Ibu juga ikut berwakaf melalui uang untuk pembangunan Masjid As-Sabirin. Lalu Bapak Ibu memanfaatkan masjid ini, boleh nggak, Pak? Boleh. Tapi qadrallah, Pak Haji Kowi berangkat haji atau menjadi pengurus, kemudian beliau meninggal di Mekah. Tapi jangan aminkan dulu, Pak. Nah, beliau sahabat saya, karena umat membutuhkan. Berarti dia numpang di situ. Oh iya, dia numpang juga di tanah Baqi di Madinah itu dikuburkan. Tapi pahalanya tetap mengalir nggak, Pak? Karena kedermawanannya, mencontoh teladan yang sangat dermawan, dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanahnya tak banyak, tapi diwakafkan untuk tanah kuburan umat ini. Walaupun dia meninggal di tempat lain, pahalanya mengalir untuk dirinya. Iza matal insan in qata'an amaluhu ila min salasin. Apa yang pertama? Sedekah tinjariyah. Sedekah tinjariyah itu di samping masjid, tanah kuburan, pesantren, tapi ada lagi wakaf-wakaf produktif. Karena sedekah jariyah itu adalah wakaf. Nanti sampai kita di bab itu. Karena dia juga menjadi sedekah. Ya, Pak? Hebat. Tapi ada orang tanahnya di mana-mana, di setiap kecamatan ada, setiap provinsi ada. Giliran mati numpang di tanah orang lain. Tak pernah dia wakafkan satu pun tanahnya. Dia ini dermawan atau kikir, Pak? Dia itu bukan dermawan, Pak. Dia itu kikir. Susah husnul khotimah. Sama macam saya, Bu. Doakan saya punya mobil Alphard ya, Bu. Bu, amin kan, Bu? Ibu mau saya bawa jalan-jalan nanti, ya, sama Bapak gitu. Tapi saya nggak janji. Doakan saya punya mobil Pajero ya, Pak. Ngaminkan aja nggak mau jemaah. Ngaminkan aja nggak mau. Pilih juga Bapak ini. Doakan saya punya mobil Innova yang baru ya, Pak. Mobil Isuzu yang baru, Hyundai yang terbaru. Maaf saya sebutkan mereknya ini. Kalau dengar perusahaannya saya dapat fee marketing juga ini. Ya. Mobil saya banyak, giliran mati numpang sama ambulan orang lain. Beda sama Pak Haji. Pak Haji mobilnya tak banyak. Tapi satu di antara mobilnya itu di custom, diolah, kemudian menjadi ambulan Masjid As-Sabirin. Baik atau baik sekali, Pak? Baik sekali. Kalaupun dia menumpang ambulan nanti di rumah sakit umum yang ada di Jeddah, di Mekah, Madinah, tapi dia telah meninggalkan harta itu. Mencari harta ini tak mudah, susah. Bawa dia mati, bukan karena fisiknya, tapi nilai kemanfaatan dari harta itu. Dia numpang juga dia dengan ambulan orang di Saudi tadi. Tapi mobilnya telah menjadi mobil ambulan untuk umat. Itu di branding ambulan Masjid Sabirin. Pahalanya ngalir tak untuk beliau, Pak? Orang jemaah sakit dipakai, orang meninggal dipakai, mengantarkan bantuan masjid. Di sini sudah surplus daging kurbannya, diantarkan Tenayan. Karena datanya ada di Kemenak, ada masjid yang enggak berkurban, diantarkan daging kurbannya pakai ambulan. Banyak pahala, Bapak. Tapi ada orang mobil banyak, rumah banyak, orang rumah banyak juga, serba banyak, tapi pelit, kikir, sempilik. Dan itu perbuatan yang sangat tidak terpuji. Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, ya, tapi dia orang yang sangat dermawan. Pak, kurban Nabi tadi kita jelaskan berapa, Pak? Ketika Haji Wada ada yang menyebutkan 300 ekor. Nah, kita bagaimana?
Ibu punya cincin. Nilai cincin ibu kalau digabungkan 6 juta. Dijual separohnya, katakan 3 juta. Sanggup enggak ibu berkurban? Tapi ibu enggak berkurban, apa namanya? Kikir. Bapak punya sepeda motor 5. Bapak enggak berkurban. Padahal kalau dijual 1 atau 2 di antara sepeda motor, kadang sepeda motor tuh 5 Pak, yang terpakai cuma 2. Ada enggak orang begitu Pak? Motornya 5, cuman yang kepakai 2. Sampai mati 3 itu enggak kepakai. Lalu dia enggak berkurban. Apa namanya Pak? Kikir namanya. Jadi jangan dihitung dari uang cash. Yang dihitung tuh dari aset kita. Apalagi aset yang bisa dijual dengan waktu yang cepat. Contohnya emas. Tapi emas benaran Bu ya. Bukan suami kita namanya Mas Iswanto gitu. Beratnya 65 kilo, itu agak lama jualnya itu. Itu termasuk human traffic. Itu nggak boleh Pak. Terlarang itu. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, berarti kurban ini justru menghilangkan sifat kikir yang ada pada diri kita. Sudah baca berita Pak, 2022 ada rumah di Jakarta hangus, lebih 100 unit rumah. Tapi ada satu di tengah-tengahnya, kanan kirinya sudah terbakar, depan belakangnya sudah terbakar, terpanggang rata sama tanah. Cuman rumah ini yang tegak berdiri. Warteg. Dengarkan Bu beritanya Bu. Ada apa? Tidak masuk di logika kita. Dia orang yang tidak kikir. Asalkan hari Jumat dia kasih orang makan secara gratis, maka Allah selamatkan. Berarti sedekah menolak bala. Ya Pak. Bahkan fatakun nar walau bisiki tamr. Hindarilah api neraka walaupun engkau bersedekah sebutir kurma. Ini seekor sapi. Tadi sebutir kurma bisa memadamkan api. Di dunia sudah dicontohkan, rumah orang terbakar, rumah dia saja yang enggak kebakar. Kenapa? Ahlu sedekah. Jadi kalau ibu punya cincin, punya gelang, ibu tidak berkurban, hati-hati. Boleh jadi cincin dan gelang itu hilang, keluar dengan caranya sendiri. Saya yakin Pak, uang cash kita tidak ada, tapi kalau aset kita ada lalu dijual, saya yakin jumlahnya bukan 19. Jumlahnya mesti di atas 30 kelompok. Cuman orang menggampangkan tentang kurban ini, terlalu memudahkan tentang kurban ini. Padahal Bapak dan Ibu, salasun hunna alayya faraidu wa hunna lakum tata'u al-witr an-nahr wa salatud duha. Kita rindu Pak ya sama manusia yang pernah hidup tinggal di atas muka bumi ini Bu. Siapa dia yang kita rindukan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ketiga amalan ini Bapak bisa berjumpa dengan Rasulullah. Amin. Kurang semangat aminnya Pak. Bapak mau jumpa sama Abu Lahab? Nggak ada yang mau jumpa sama Abu Lahab karena tempatnya neraka. Kita ingin jumpa sama Rasulullah, kita pun berkurban. Karena dari 3 yang disebutkan tadi, yang pertama al-witru, witir. Ayah bunda saya di sini udah tiap malam witir, nggak usah ajarkan saya Ustaz. Tapi yang kedua sudah belum? Nah, apa itu? Wan nahru, kurban. Yang ketiga duha. Jadi kalau Bapak berjumpa dengan Rasulullah dan itu wajar, apa yang wajib bagiku tapi sunat bagi umatku, tapi Bapak paksa juga. Yang benarnya yang mana Pak? Haji setiap tahun atau haji sekali seumur hidup? Coba, haji setiap tahun atau haji minimal sekali seumur hidup? Seumur hidup sekali. Sekarang saya ganti redaksinya. Mana yang benar? Kurban sekali seumur hidup atau kurban setiap tahun? Cerdas jemaah ini. Kayak ngajarin ikan berenang di sini. Kurban bukan sekali seumur hidup Bu, setiap tahun. Asalkan kita bisa nabung baik-baik.
Semoga Masjid As-Sabirin buka tabungan kurban untuk jemaah. Bisa ya Pak? Ada. Hebat Pak pengurus. Tiap bulan, alhamdulillah. Atau celengan per hari ditaruh di rumah. Bisa orang berkurban. Tidak ada cara cerita tidak bisa itu nggak ada. Ya Pak. Nah, hilangkanlah sifat kikir dengan berkurban tadi. Sekarang saya tanya, karena ini temanya masih terkait sedekah. Kalau ada pengurus yang datang orang ingin bersedekah 2,6 di masjid, nilainya 2,6, 2.600.000 sedekah infak biasa. Kalau ditanya untuk apa nih Pak, dia sholat maghrib di sini. Pokoknya saya berinfak untuk Masjid As-Sabirin. Kata Pak pengurus, Pak, Bapak udah berkurban. Oh, saya enggak kurban. Saya enggak usah berkurban. Yang penting saya berinfak. Bapak terima juga enggak infaknya? Atau Bapak terus yakinkan ke dia supaya dia berkurban? Mana Pak? Yakinkan dia berkurban. Kenapa Pak? Ini tolong yang kasih pendapat, tolong diumrohkan Pak pengurus. Yang ngasih jawaban ini benar jawabannya, benar sekali. Tolong umrohkan beliau ini. Mau Pak? Cuman pengurus nggak mau Pak. Itu masalah. Oh itu pengurus juga. Oke. Kenapa Bapak terus paksa dia, yakinkan dia supaya dia berkurban? Kenapa Pak? Kalau jawabannya sudah benar, ya. Kenapa? Karena waktunya ini di bulan Zulhijjah ya. Lebih baik dia berkurban. Sementara dia nggak berkurban. Bagus. Boleh Pak. Halal. Tapi lebih afdol berkurban. Kenapa? An udahi bisyatin ahabu ilayya min antasadaqqa bi bi'ati dirham. Ini dari Imam Ahmad bin Hanbal ya, secara nas Ibnu Al-Musayyib menyebutkan, saya lebih bersuka berkurban dibandingkan berinfak bersedekah 100 dirham. Mungkin nilainya lebih banyak 100 dirham ini, tapi justru di hari-hari tasyrik ini itu lebih utama berkurban. Bukan berinfak biasa, bukan bersedekah secara umum, tapi Bapak benar berkurban. Di bulan lain ada kurban yang wajib ini Pak? Tidak ada. Yang wajib bagi Rasulullah ya, memang sunat muakkadah bagi kita. Yang lain kurban nazar saja Pak. Tidak tahu Bu, Ibu belum tahu ketemu tahun depan, kurbanlah. Bapak belum tahu ketemu tahun depan Pak, kurbanlah. Sudah Ustaz, cuman bari satu dalam satu kelompok, tingkatkan. Kalau Bapak sanggup, tingkatkan. Kalau perlu satu ekor itu satu keluarga. Bismillah wa ahlika. Bismillahi wallahu akbar. Untuk kita dan untuk keluarga kita. Banyak orang mampu tapi belum mau berkurban ini. Padahal sesuatu yang sangat penting. Dan yang lebih penting, kurban itu menghilangkan sifat kikir yang ada pada diri kita. Berapa menit lagi waktu Isya Pak? 6 menit. Saya minta maaf Bapak Ibu, saya masih mengisi kajian Bada Isya di Kecamatan 50 Pak, di Rintis sana. Kira-kira dekat apa jauh dari sini Pak? Jauh ya Pak. Jadi malam ini saya minta maaf tidak ikut Isya berjemaah di sini, tapi saya upayakan tetap sholat ke masjid dan berjemaah, mungkin agak-agak di tengah gitu ya Pak, dan tidak kita buka tanya jawab. Nah mudah-mudahan waktu yang tersisa Bapak Ibu bisa memperbaiki wudhu, kemudian ya mengajak kembali jemaah yang belum berkurban, karena masih ada kesempatan. Memang ada yang berpendapat ya malam ini sudah masuk ke 10 Zulhijjah, atau masih ada yang menganggap besok 9 Zulhijjah. Mudah-mudahan kita tidak persoalkan itu. Yang penting tetap sama-sama berkurbannya dan berpuasa Arafahnya. Tapi tolong Pak, ajak orang untuk berkurban, karena dia menghilangkan sifat kikir yang ada pada diri kita. Bagi ayah bunda yang telah berkurban, semoga Allah mengganti dengan yang terbaik. Ketenangan hidup, kebahagiaan hidup, dan berakhir husnul khotimah. Mudah-mudahan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa-apa yang kita kurbankan, Allah mengganti dengan yang lebih baik.
Banyak maaf dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan waktu Isya lebih kurang tinggal ya berapa menit lagi Pak? 5 menit lagi Pak ya? Saya minta maaf, saya pamit. Semoga ada manfaatnya. Semoga bulan depan kita bertemu lagi ya Pak. Terima kasih. Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama saling mendoakan. Semoga Allah cabut sifat kikir yang ada pada diri kita. Allah ganti dengan sifat kedermawanan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.